Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliana dengan NIM 2304010024. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem pengendalian internal. Dan adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Statistik Bisnis. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian sistem pengendalian internal. Pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem informasi akuntansi sebagai sistem yang terbuka, tidak bisa dijamin sebagai suatu sistem yang bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Kemudian kita masuk ke tujuan pengendalian internal. Yang pertama, strategis, sasaran utama, high level goals, yang mendukung misi entitas. Kedua, pelaporan keuangan, pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Ketiga, operasi, pengendalian operasional. Keempat, kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan penelitian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Dan yang terakhir, informasi dan komunikasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih peran penting dari sistem pengendalian internal? Udah, dengerin aja ya saya bahas. Yang pertama yaitu membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan kegiatan organisasi. Yang kedua, menciptakan pengawasan melekat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personil, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga, membantu auditor dalam menentukan ukuran sampel dan pendekatan audit yang akan diterapkan. Itu tadi teman-teman, peran penting dari sistem pengendalian internal. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah bahas tuh dari sistem pengendalian internal, mulai dari pengertian, tujuan, unsur, dan peran penting dari sistem pengendalian internal. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai contoh kasus pengendalian internal. Saya mengambil kasus pengendalian internal dalam proses penerimaan bahan baku di perusahaan manufaktur. Di sebuah perusahaan manufaktur, sistem pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah dalam sistem pengendalian internal untuk penerimaan bahan baku beserta alur prosesnya pun langkah-langkah pengendalian internal. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan. Tim pengadaan melakukan analisis kebutuhan bahan baku berdasarkan proyeksi produksi. Pemilihan pemasokan dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi dan kualitas produk. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Saat bahan baku tiba, petugas penerimaan melakukan pemeriksaan fisik terhadap jumlah dan kondisi bahan baku. Kemudian, dokumen pengiriman dari pemasok diperiksa untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Yang ketiga, pengujian kualitas. Bahan baku yang diterima diuji di laboratorium untuk memastikan bahwa mereka memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, dan hasil pengujian dicatat dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi. Yang keempat, penyimpanan. Bahan baku yang lulus pengujian disimpan di area penyimpanan yang sesuai dengan label yang jelas, dan bahan baku yang tidak memenuhi standar kualitas harus dipisahkan dan ditangani sesuai prosedur. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Semua aktivitas penerimaan dan pengujian dicatat dalam sistem informasi manajemen, dan laporan bulanan disusun untuk mengevaluasi kinerja pemasok dan kualitas bahan baku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagan alir. Yang pertama yaitu pemesanan bahan baku.
Proses dimulai dengan pemesanan bahan baku berdasarkan kebutuhan produksi. Yang kedua, konfirmasi ke pemasok. Setelah pemesanan, tim pengadaan mengonfirmasi kepada pemasok untuk memastikan ketersediaan dan waktu pengiriman. Ketiga, penerimaan bahan baku. Ketika bahan baku tiba, proses penerimaan dimulai. Keempat, periksa dokumen pengiriman. Petugas memeriksa dokumen pengiriman untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan. Kelima, periksa jumlah dan kondisi. Petugas melakukan pemeriksaan fisik terhadap jumlah dan kondisi bahan baku. Keenam, uji kualitas. Bahan baku diuji untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ketujuh, apakah lulus? Jika bahan baku lulus uji kualitas, maka mereka disimpan, dan jika tidak, bahan baku tersebut dipisahkan untuk diproses lebih lanjut. Nah, tahap yang ke-8 yaitu pisahkan dan proses. Bahan yang tidak lulus akan dipisahkan dan ditangani sesuai prosedur. Yang ke-9, buat laporan ketidaksesuaian. Laporan dibuat untuk mendokumentasikan ketidaksesuaian yang ditemukan. Yang ke-10, tindak lanjut dengan pemasok. Tim pengadaan menghubungi pemasok untuk menindaklanjuti masalah yang ada. Yang ke-11, tunggu respon pemasok. Menunggu respon dari pemasok mengenai masalah yang dilaporkan. Yang ke-12, apakah respon memuaskan? Jika respon dari pemasok memuaskan, proses berlanjut. Jika tidak, laporan masalah dibuat. Yang ke-13, tindak lanjut masalah. Tindak lanjutan masalah diambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang ke-14, simpan bahan baku. Bahan baku yang lulus uji kualitas disimpan dengan baik. Tahap yang ke-15, catat dan buat laporan. Semua aktivitas dicatat dan laporan bulanan disusun untuk evaluasi. Adapun tahap terakhir yaitu selesai, di mana proses penerimaan bahan baku telah selesai. Nah, itulah tadi teman-teman materi dari saya mengenai sistem pengendalian internal. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.